ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Nah, keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Nah, ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Sudah banyak sekali ceramah provokatif dan melenceng dari ajaran Islam yang keluar dari mulut Yahya Waloni. Isi ceramahnya hanya berisi ujaran kebencian kepada agama lain. Orang seperti ini cukup membahayakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sudah banyak hal bodoh yang diucapkan dan dilakukan oleh Yahya Waloni. Dari mulai sengaja menabrak anjing hingga kakinya pincang, hingga menyebut orang miskin tidak boleh masuk Islam. Terkini dia berulah dan melontarkan pernyataan yang isinya pembodohan agama, juga pembodohan akal sehat. Nalar logis umat benar-benar menjadi pertaruhan jika masih mau mendengarkan ceramah Yahya Waloni. Dengan begitu congkak dalam suatu pengajian saat ceramah sedang berlangsung, Yahya Waloni tiba-tiba minta panitia mengganti kursi yang didudukinya. Peristiwa ini terekam dan ditayangkan kanal YouTube Sinyal Islam pada Minggu 11 April 2021. Sinyal Islam membuat judul videonya "Pesan Penting Ustadz Yahya Waloni menjelang Ramadan 2021". Angkat ini kursi gereja ini. Itu tadi kursi mau nikah itu, Bu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Yahya Waloni mendadak protes ke panitia. Yahya Waloni minta panitia mengganti kursi yang sementara dia duduki. Yahya Waloni menyebut kursi yang dia gunakan adalah kursi gereja. Karena itu, panitia harus segera mengganti dengan kursi lain. Yahya Waloni menyebutnya dengan kursi Islam. Pernyataan Yahya Waloni adalah puncak kebodohan di mana nalar logis sudah tidak dipakai lagi, dan umat dipaksa mendengarkan pernyataan sebodoh ini. Meminta ganti kursi karena disebut kursi gereja dan diganti dengan kursi Islam adalah pernyataan dan tindakan paling bodoh yang keluar dari manusia yang masih memiliki akal sehat. Siapa gerangan di luar, masuklah malaikat maut memproklamirkan dirinya, saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah katakan, kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Sudah lama saya tunggu kedatanganmu malaikat maut. Segeralah cabut nyawa saya. Kata malaikat maut, sabar dulu kawan, kita ke dalam dulu, kita ngopi dulu. Sabar dulu kawan, kita ke dalam dulu, kita ngopi dulu. Nah, ini sebenarnya dari tadi saya sudah datang di masjid ini. Kopi yang tidak ada, kopi yang tidak ada. Ibu bapak, iya tahu ini baru ada. Ibu bapak tahu saya sudah datang dari tadi. Iya tahu ini baru ada. Menganggap benda mati memiliki agama adalah puncak kebodohan. Jangankan benda mati, menyebut makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan punya agama juga kebodohan hakiki. Apalagi menyebut benda mati memiliki agama. Kita sebelumnya mungkin pernah mendengar ada sebagian umat Islam yang menganggap onta lebih terhormat dibanding sapi, kambing, dan kerbau. Alasannya karena onta berasal dari Arab, sehingga dianggap lebih Islami. Kita juga tertawa ketika ada yang mengatakan bahwa kurma lebih baik dari pisang, dengan alasan kurma adalah makanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kurma dianggap buah Islami. Pasti kita akan menganggap
bahwa orang yang menganggap onta dan kurma lebih islami adalah orang bodoh yang tak bisa menggunakan akal sehatnya. Sejak kapan buah dan hewan punya agama? Nggak ada yang berani bilang begitu, nggak ada. Sudahlah, mau bilang siapa yang berani? Nggak ada, cuma saya. Maka bisa dibayangkan ketika kita mendengar ada orang mengatakan kursi yang benda mati memiliki agama. Pasti kita sangat muak dan menganggap orang yang mengucapkan hal itu benar-benar bodoh kuadrat, melebihi kebodohan orang yang mengatakan hewan dan tumbuhan punya agama. Meskipun sama-sama bodoh, tapi setidaknya hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Masih mending dibanding menganggap kursi punya agama. Yahya Waloni sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang penceramah. Dia baru mualaf, ilmunya masih sangat dangkal. Tidak sekedar dangkal, tapi juga melenceng dari koridor yang telah ditetapkan Islam, juga melenceng dari akal sehat. Dia juga termasuk orang yang tidak punya sopan santun, bicaranya kasar. Akan jadi seperti apa umat ini jika masih mendengarkan ceramah Yahya Waloni? Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Tahu, kafir kita tahu. Robertus Spiritus Capticus diancam oleh botak yang di KPK itu kafir, Agus Raharjo. Sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Memang mental seorang takwa, nggak jadi ukuran. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati. Kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Itu tadi kursi mau nikah itu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Saya sudah lama pakai itu, malas. Pakai yang begini-beginilah.